Dayak Kebahan Penyelopat dari Sintang asalnya. Dayak Kebahan Penyelopat. Kebahan Penyelopat. Penyelopat. Ya. Nah itulah teman-teman ya, saya agak susah nyebutnya. Oke, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Argasena. Nah, kali ini saya tidak sendirian, ingin ngobrol-ngobrol lagi, tapi dengan sahabat kita yang datang dari tengah regionalnya Kalimantan Barat tuh. Kalau di Pulau Kalimantan tuh di tengah, dia dari Kapuas Hulu atau Melawi sih? Melawi ya, sorry. Kapuas Hulu dengan Melawi deket ya bang? Jauh ternyata. Oke teman-teman, inilah kita kenalkan dulu. Namanya adalah Bang Sumarno. Namanya itu Jawa sentris sekali teman-teman ya, Sumarno kan. Baik Bang Marno, gimana kabarnya? Baik. Good, baik ya. Nah asalnya boleh ceritakan dari mana, terus masa kecilnya di mana, kenapa namanya bisa Sumarno, dan aslinya itu orang apa? Silakan. Boleh saya pegang ya? Boleh. Pertanyaan apa tadi? Namanya Sumarno asalnya. Kenapa namanya Sumarno? Oh ya. Aslinya orang Jawa ke atau bukan? Kenapa nama saya Sumarno itu waktu bapak saya itu kerja di PT Indotani Pinus. Jadi bapak saya itu banyak berteman dengan orang Jawa, dari mandor, dari atasannya sampai mandor banyak orang Jawa. Nah pada saat itu mama saya masih hamil, kebetulan tahun itu hamil saya gitu. Jadi bapak saya itu terinspirasi dengan orang-orang Jawa, dibuatlah nama saya Sumarno. Itu aja sih. Lanjut, aslinya Dayak. Orang Dayak. Kalau boleh tahu Dayak apa tuh? Dayak Ahik, Dayak Kidoka. Dayak Kebahan Penyelopat dari Sintang asalnya. Dayak Kebahan Penyelopat. Penyelopat. Ya. Nah itulah teman-teman ya, saya agak susah nyebutnya. Oke, baik. Boleh diceritakan tuh dari kecil lahir di sana, kegiatannya apa aja? Kalau Dari kecil lahirnya di kampung Jaba, nama kampungnya, tepatnya di Kecamatan Pinuh Utara. Kegiatannya enggak ada kegiatan, paling di waktu kecil itu ke ladang kegiatannya. Sekolah pun dulu waktu kecil dari ladang juga. Dari ladang? Yang dari ladang. Kalau zaman sekarang kan anak-anak tuh banyak kalau enggak pakai motor nggak mau sekolah. Kalau saya dulu perginya dari ladang, kemudian makan siangnya pulang dari sekolah jam 11 siang, kembali lagi ke ladang. Kalau boleh tahu sekitar tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2002, 2001, 2002, 3, 4, 5, dan 6. SD itu ya? Ya, SD. Oke, baiklah. Nah gini teman-teman ya, kami ini sebenarnya sedang melanjutkan studi nih di salah satu universitas ataupun sekolah tinggi di Kota Pontianak. Jadi kami kan program RPL nih. Jadi orang-orang yang sudah bekerja itu melanjutkan pendidikan lagi. Nah kayak kelas karyawan gitulah. Nah waktu itu kami sedang zoom di kelas. Jadi itulah namanya Sumarno kan. Saya pikir orang dari Jawa mana kan. Terus saya itulah secara pribadi ngajak juga nge-zoom kan dengan beliau ini kan. Kayak tanya-tanya kok logatnya kayak orang dari Ulu gitu kan. Ternyata memang bener. Ternyata ceritanya seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke diskusi yang berikutnya. Kan Bang Marno ini sekarang kerja di mana nih kalau boleh tahu? Kerjanya di Yayasan Sungai Kehidupan Borneo, tapi dari pihak yayasan itu minta saya ngajar di SMA dan kerja di klinik kalau malam. Oh, berarti ngajar dan kerja di klinik. Nah, berarti Bang Sumarno perawat ya kan? Perawat, karena kami perawat ya. Nah, apa alasan Bang Marno mau melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi lagi? Kan pasti dari awal kan D3. Boleh diceritakan dulu D3-nya di mana? Kalau boleh tahu silakan Bang. D3-nya di Jakarta Pusat, Cikini.
ada yang tahu Akbar Cikini, itulah tempat saya. Jakarta ya? Ya, Jakarta Pusat. Di tahun 2015 sampai 2018 saya selesai di Cikini. Kemudian setelah selesai dari situ saya kembali ke yayasan lagi. Yayasan saya training di situ lagi. Bukan training ya, apa namanya, mengabdi setengah perjalanan, karena saya mengabdi di sana kira-kira 7 tahun selama 3 tahun kuliah, ngabdinya 7 tahun. Tapi setelah belum sampai 7 tahun saya mengajukan ke yayasan lagi untuk lanjut kuliah S1 profesi. Oh sebentar. Berarti dari D3 itu sudah dibiayai dari yayasan? Ya. Bener ya? Benar. Oh pas SMA udah di yayasan itu, pas sekolah SMA? SMA sudah di yayasan tahun 2009. Kalau boleh tahu yayasan apa Bang Marno? Yayasan Sungai Kehidupan Borneo. Tepatnya apa tuh? Maksudnya tuh dari yayasan agama atau apa gitu? yayasan agama, bergerak di bidang sosial. Bergerak di bidang sosial. Ya. Oke, baik. Berarti Bang Marno ini dapat beasiswa ya? Cek-ceknya atau Ya. dibiayai gitu lah? Biaya sepenuhnya dari yayasan. Berarti syukur teman-teman ya, alhamdulillah Bang Sumarno mendapatkan kesempatan untuk kuliah dari D3 sampai S1 itu dibiayai oleh yayasan. Berarti nanti setelah selesai ini kembali ke yayasan lagi. Ya. Bolehlah diceritakan pengalaman waktu kuliah di Jakarta, apa yang menjadi maksudnya tuh tantangannya apa waktu di sana? Boleh diceritakan ke teman-teman. Okay. Baik, saya cerita dulu ya. Waktu di Jakarta itu ya tantangannya sih, namanya di kota besar tuh kan tahu bawa diri lah. Karena waktu dulu saya di Jakarta itu tujuan utamanya bukan pergi shopping, jalan-jalan, tapi tujuan utamanya itu belajar. Dan ada satu teman saya yang ngajak saya pergi ke klub malam, ke Dufan. Itu saya bilang mereka, tugas kita di sini bukan ke tempat yang lain, tapi tugas utama adalah belajar. Itu tantangannya sih yang ada di Jakarta. Tantangannya itu pergaulan di sana. Kalau kita tidak bisa bawa diri dengan baik, kemudian kita tidak dekat dengan Tuhan, ya akan mudah sekali terjerumus ke jalan yang tidak benar, kan? Yes. Berarti intinya dimanapun kita belajar, di kota besar atau dimanapun, intinya itu adalah pengendalian diri kita ya. Komitmen kita terhadap apa yang kita yakini, nilai-nilai moral ataupun etika yang kita yakini ya. Benar. Agama apapun pasti sama mengajarkan hal seperti itu. Oke, nah sekarang ini kita masuk ke pendidikan berikutnya. S1 sudah selesai, sekarang masuk ke apa nih berarti? Masuk profesi. Ya. Nah, ada kendala nggak dalam hal kita kan? Ya kalau Bang Marno mungkin umurnya sekarang berapa? Masih muda lah ya. Dah di atas kepala 3, oke, kepala 4 lah. Benar lah. Udah 30-an ya, udah 30-an. Artinya kan kita di sekolah di RPL ini, lanjut pendidikan ini, artinya kita itu udah punya tanggung jawab pekerjaan yang pertama. Syukur-syukurnya Bang Marno itu belum berkeluarga, jadi belum pecah nih isi kepala nih ya. Udah mulai ya. Nah, kira-kira ada kendala nggak selama kita belajar dalam pendidikan kita ini dengan pekerjaan kita, ada kendala nggak kira-kira? Boleh ceritakan Bang? Untuk kendalanya sih pasti ada lah. Untuk kendalanya, tapi ketika saya mengambil keputusan untuk lanjut kuliah lagi, walaupun ada kendala dan tantangannya, ya prioritaskan aja dulu, atau bagi 50% pekerjaan dan pendidikan. Jadi jalan bersamaan pekerjaan dan pendidikan. Ya kalau kita tidak selesaikan, kalau saya tidak selesaikan pendidikannya, saya kan sudah dibayar oleh pihak yayasan. Itu ya. Kemudian kalau dalam pekerjaannya itu lakukan juga pekerjaannya, lakukan dengan sepenuh hati, sekolah dan pekerjaan, itu saja sih. Kalau kendalanya pasti banyak kendalanya, terutama waktu ya. Ya waktu kita harus berbagi, apalagi kalau tinggal di yayasan itu banyak waktunya sudah diatur oleh yayasan. Jadwal pekerjaan itu sudah ada ya, perencanaannya kan, sudah disusun ya kan. Sudah.
Intinya berarti selama kita menjalani pendidikan ini berarti kita itu harus pandai-pandai mengatur waktu, begitu ya? Benar sekali. Kalau tidak pandai mengatur waktu itu pasti banyaklah alasan kita tidak mengerjakan tugas. Saya lagi kerja ini tapi sementara masih kuliah. Banyak alasan untuk tidak mengerjakan segala sesuatu. Ya. Itulah sifat manusia itu, kadang-kadang banyak alasannya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa manajemen waktu lah gitu ya. Nah begini teman-teman ya, saya mau ngomong agak panjang sedikit. Jadi antara Bang Marno dengan saya ini ada perbedaan. Yang pertama, Bang Marno ini melanjutkan pendidikan S1 nurse-nya itu dibiayai oleh yayasan. Otomatis mungkin dalam hal pembiayaan mungkin tidak terjadi hal yang merisaukan di pikiran ya Bang ya, berarti ya untuk itu masalah itu aman. Terkendali. Nah kalau kayak kami beberapa teman yang lain itu memang yang pertama sudah bekerja, baik itu di institusi pemerintah ataupun institusi swasta, rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah ataupun di puskesmas. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan saat kita mengambil izin belajar, karena yang namanya izin belajar itu artinya kita izin dari tugas kita dan itu tidak mengganggu jam kerja kita. Makanya kampus itu memberikan alokasi waktu di hari Jumat sore sampai malam, Sabtu dan hari Minggu. Itu pun di sore sampai malam. Jadi biar tidak mengganggu pekerjaan kita sehari-hari di tempat kerja asal kita. Nah, mungkin ya yang perbedaannya tadi masalah biaya Bang ya. Masalah biaya kalau manajemen waktu kurang lebih lah. Masalah biaya kalau kami kan pribadi secara mandiri kami harus menyelesaikan pembiayaan kuliah itu secara mandiri. Jadi kadang-kadang itu membuat kita agak sedikit tergoyang ekonominya, karena harus memikirkan keluarga, anak sekolah, dapur tetap ngebul, bayar SPP kita sendiri, bayar SPP anak, bayar listrik, bayar internet, bayar transport dan lain sebagainya. Oke Bang Marno, tapi itu adalah sebuah cerita yang harus kita lalui. Tetap kita akan bisa melewatinya, ya kan? Bisa. Bang Marno nanti udah beristri dan ingin lanjut lagi, ya nanti tahu nih rasanya gimana. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Nih, Bang Marno setelah mendapatkan gelar, udah dapat gelar kan nih? Ya. Dapatkan gelar profesinya, dapatkan gelar sarjananya. Kira-kira apa rencana ke depan yang ingin Bang Marno realisasikan? Kalau rencana ke depan sih, saya lebih tertarik mau buka praktek mandiri. Keperawatan mandiri. Ya, perawatan mandiri. Kemudian yang kedua itu mau coba berbisnis lah. Nah, itu saja sih ke depannya. Gitu aja ya. Ya. Terus kalau boleh tahu setelah kita kan selesai nih, Bang Marno selesai. Karena tadi Karena tadi dibiayai oleh yayasan, apakah ada perjanjian atau kontrak tertentu sehingga setelah selesai Bang Marno harus wajib berapa tahun mengabdikan diri di yayasan tersebut atau bagaimana? Oke. Ketika saya selesai nanti pihak yayasan sudah mengonfirmasi bahwa ketika saya selesai nanti untuk pengabdiannya 1 tahun kuliah, 1 tahun mengabdi di yayasan lagi. Ya. Gitu. Tidak langsung setelah selesai kuliah langsung bisa keluar, tidak. Harus ada perjanjian lagi untuk bayar jasa begitu ya, pengabdiannya. Tuh. Baru bisa keluar setelah selesai semua baik S1 dan profesi. Itu saja. Oke, mungkin saya rasa cukup ya teman-teman ya. Mungkin itulah gambaran obrolan saya dengan Bang Sumarno yang berasal dari Melawi. Melawi itu adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang posisinya itu agak ke tengah Pulau Kalimantan. Jadi jauh dari posisi kami yang di Pontianak. Kami itu di pesisir dekat dengan daerah pantai ya. Agak lebih jauh. Pesan Bang Marno, semoga nanti setelah lulus bisa mengabdikan diri kepada masyarakat ataupun dimanapun, baik di yayasan pun sama saja, karena itu juga masyarakat, bagian dari masyarakat kita, dan semoga cita-citanya tercapai. Tapi kalau seandainya bisa tetap di yayasan dan di situ berkembang, saya rasa itu lebih bagus lagi, tetap di yayasan, tapi Bang Marno punya klinik keperawatan ataupun kebun sawit atau apapun lah yang bisa dikembangkan di sana. Gimana Bang Marno? Oke-oke aja kata Bang Marno. Ya oke-oke aja. Kalau seandainya sudah selesai pengabdian, bisa lakukan jika sudah punya modal. Oke. Kalau sudah punya modal ya
bisa buka sendiri, praktik mandirinya. Kalau boleh tahu orang tua Bang Marno apa itunya, profesinya kalau boleh tahu awalnya? Orang tua saya tidak ada profesi, hanya jago beladang aja. Beladang, berarti petani ya Bang Iya, Marno? petani. Petani tradisional. Ya. Sama kita Bang Marno, tenang saja kita sama, satu klan. Orang tua saya tidak punya pendidikan. Tapi luar biasa, Bang Marno di sini dapat privilege, ya kan? Dapat privilege yaitu mendapatkan pendidikan yang luar biasa dan dibiayai oleh yayasan. Itu jarang yang dapat seperti itu, Bang. Jarang sekali, dan itu dimanfaatkan benar-benar untuk kesuksesan Bang Marno di masa depan, dan juga untuk untuk sesuatu yang bermanfaat lah untuk masyarakat, terutama di Melawi, ya kan? Ya. Itu kan cukup jauh dari pusat kota, ya kan? Semoga bisa bermanfaat di sana Bang Marno. Kira-kira yang terakhir nih, kira-kira apa yang mau disampaikan ke penonton Argasena dimanapun berada? Apa pesan-pesannya? Boleh juga nyimpang sedikit, kalau mau ngomongin timnas, sampaikan aja langsung. Untuk teman-teman yang masih muda, yang masih punya kesempatan, atau masih orang tua yang berada, punya uang, saran saya atau motivasi saya, silakan lanjut kuliah, sekolah, karena kuliah dan sekolah ini adalah investasi masa depan, ya, investasi jangka panjang, ya. Jangan cepat putus asa, tetap semangat untuk kalian yang anak-anak sekolah baik SMP dan SMA. Terutama nih putra asli Kalimantan. Ya, putra asli Kalimantan harus punya pendidikan. Ini contohnya Bang Marno, Ya. contohnya. Ya. Lanjut. Kira-kira pesan apa nih? Kita mau melawan Australia dengan Bahrain? Lanceng dikit. Kira-kira kita menang nggak nih di dua laga tersebut? Ini bola nih teman-teman, pemain bola nih. Kalau saya belum pernah melihat cara pelatih baru itu, Patrick Kluivert. Ya, Kluivert itu. Ya, saya belum lihat bagaimana cara dia melatih. Tapi harapannya adalah Indonesia bisa masuk di Piala Dunia 2026 nanti. Oke, luar biasa. Semoga terkabul ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup ya Bang Marno ya. Nanti kemarin kita lanjut lagi. Mungkin saya akan mengajak teman-teman saya yang lain untuk ngobrol-ngobrol, untuk berbincang, supaya ada referensi bagi teman-teman yang mau lanjut kuliah atau apalah. Terserah ya. Saya cukup. Terima kasih Bang Marno sudah bersedia diajak ngobrol di channel Argasena. Semoga tetap sukses dan bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di Melawi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar terbaik teman-teman. Share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.